Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kak Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu, langit masih bersih dari awan, seolah belum menyimpan rahasia apapun. Matahari baru saja muncul, cahayanya menelusup malu-malu di sela dedaunan jambu yang tumbuh di samping rumah Maulida, memberikan cahaya redup yang lebih terasa seperti peringatan daripada kehangatan. Halaman rumah berpagar kayu itu masih basah oleh embun yang terasa seperti tetesan dingin dari sesuatu yang tak terlihat. Seekor kucing putih tidur meringkuk di bawah kursi rotan, seolah mencoba menjauh dari sesuatu yang mengintai dari balik semak. Suasana terasa terlalu tenang, menimbulkan kecanggungan yang sunyi. Hanya terdengar suara sapu lidi yang menyapu tanah halaman. Suara yang seperti berusaha menyingkirkan sesuatu yang lebih dari sekedar daun kering. Maulida keluar dari dapur sambil membawa 2 cangkir teh. Langkahnya pelan namun matanya seperti menyimpan beban yang tidak terucap. Ia meletakkan salah satunya di atas meja kecil dan duduk di samping Yadi yang sudah lebih dulu menunggu di kursi panjang yang mengeluarkan bunyi dejit pelan, seakan menolak kehadiran seorang. "Ini, minum dulu kak tehnya, masih hangat," ucap Maulida dengan lembut. Namun suaranya mengandung ketegangan yang menggantung di udara. Yadi mengangguk saat itu. "Aku tadi sudah menghitung tabunganku," ujarnya sambil membuka buku catatan kecil dari saku kemejanya. Gerakannya seperti upacara yang sakral. "Kalau kita tetap menabung seperti sekarang, bulan Zulhijjah tahun ini kita bisa menikah. Gak ada mewah, tapi cukup gak sana caraan." Maulida menatap cangkirnya, uap teh masih mengepul saat itu, seperti roh-roh kecil yang menari di udara. Saat ia mengangguk perlahan saat itu. "Iya, aku juga sudah bepandir lawan mama abah. Sidin setuju dengan kesepakatan kita. Yang penting kita tidak berhutang," timbalnya. Tapi matanya tak lepas dari uap itu, seolah melihat sesuatu yang lebih dalam dari cangkir itu. Mereka diam beberapa saat. Angin bertiup pelan tapi cukup untuk membuat daun jambu yang kering jatuh satu-satu, seperti isyarat dari alam. Seekor ayam lewat di depan halaman mematuk tanah sambil berkokok sekali. Suaranya terdengar seperti rintihan yang dikaburkan oleh pagi. "Lid, mulai besok aku begawi jadi sopir pribadi di Banjarmasin," ucap Yadi akhirnya. Maulida menoleh cepat. "Kenapa baru cerita sekarang bang?" tanyanya. Yadi tersenyum tipis, tapi ada ketulusan yang berusaha menutupi kegelisahan. "Aku hanya dapat gawean itu. Gini dibantu laki adingku, gajinya lumayan. Apalagi makan minumku ditanggung di sana." Maulida terdiam. Ia merasa keberatan harus berjauhan dengan Yadi, tapi lidahnya keluh saat itu. 4 bulan lagi sebelum mereka mengadakan pernikahan, waktu yang seharusnya diisi dengan kebersamaan malah harus dihabiskan dengan penantian. "Ya sudah, hati-hati ya membawa mobil orang. Jangan sampai kecelakaan ya kak," ucapnya.
Suaranya bergetar halus seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Yadi mengangguk saat itu. Tenang, dulu aku sudah biasa menyupir truk ayam. Kalau saja bukan karena Mama Garing, mungkin aku masih bekerja di sana. Maulida memandang Yadi dengan tatapan yang syarat iba. Dulu Yadi pernah bekerja di luar pulau, tapi terpaksa ia pulang karena ibunya yang sakit-sakitan dan tak bisa berjauhan darinya. Yadi pun tak banyak punya pilihan. Ia bekerja di desa selain bertani bersama abahnya. Tapi Maulida bukanlah perempuan yang suka menuntut. Dia menerima keadaan meski tahu hidup bersama petani kecil bukanlah jalan yang mudah. Yadi tahu itu dan hatinya tercekik oleh perasaan bersalah yang tak pernah padam. Ia meminta tolong kepada Diana, adik kandungnya, untuk mencarikan pekerjaan. Ia berharap pekerjaan barunya ini cukup untuk menghidupi Maulida dan anak mereka kelak. Apa jar Mama? Pasti pian diterima begawi di Banjarmasin. Tanya Maulida. Gak ada masalah, jar Sidin, asal aku bulik tiap bulan. Jawab Yadi sambil menggeser gelas yang sudah habis. Kalau nanti kita sudah menikah, aku ingin punya 2 anak perempuan. Wajah Maulida pun langsung memerah. Bukan hanya karena malu, tapi ada sesuatu yang aneh menyesakan dadanya yang saat mendengar Yadi menyebut kata anak. Yadi menatapnya tersenyum kecil. Ia bersyukur karena Maulida bukan perempuan yang cerewet, tidak manja dan tidak suka menyusahkan. Tangan Maulida kasar karena sering bekerja di sawah bersama ibunya. Kulitnya sedikit gelap karena panas matahari, tapi justru itulah yang membuat Yadi jatuh hati. Maulida adalah perempuan kuat, sesuatu yang langka. Yadi berdiri setelah puas melihat Maulida yang tampak malu-malu. Aku pulang sekarang ya. Sampaikan salamku untuk Mama dan Abah. Maulida ikut berdiri. Hati-hati di jalan ya kak. Yadi pun segera mengendarai motor bebek tuanya. Suara mesinnya terdengar seperti rintihan makhluk tua yang enggan meninggalkan tempat itu. Maulida yang masih berdiri di teras, matanya mengikuti kepergian Yadi dengan pandangan teduh. Tapi ada bayangan yang seolah muncul dari sudut rumahnya, mengintai, mengamati, menunggu. Setelah Yadi menghilang dari pandangan, Maulida kembali ke dapur. Ia harus bersiap-siap pergi ke toko milik temannya, tempat ia bekerja sebagai penjahit. Hidup Maulida memang keras, apalagi ayahnya sudah tidak bisa melihat karena kadar gula yang tinggi. Ia dan ibunya pun harus bekerja keras untuk menopang hidup mereka. Ia berangkat tergesa-gesa, untungnya tempat kerja Maulida tidak terlalu jauh, hanya 15 menit berjalan kaki. Tapi setiap langkahnya terasa berat, seperti tanah yang menyerap tenaganya. Temannya Lilis melirik Maulida yang datang dengan nafas tersengal. Tadi Yadi datang ke rumah, kata Maulida tanpa menunggu ditanya. Lilis melirik cincin di jari manis Maulida. Jadi, kapan kalian menikah? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Gusti Allah, setelah lebaran haji tahun ini juga, jawab Maulida sambil mengangkat bahu. Insya Allah cukup kok. Tapi kada semewah pernikahan Mulis. Yang pasti kami kada bausung. Lilis tertawa. Yang bausung itu biasanya karena ada keturunan, Lid. Kalau tidak ada keturunan, ya tidak apa-apalah. Maulida ikut tertawa, walau ada keganjilan di sudut tawanya. 2 bulan berlalu, bulan Ramadan pun dilalui dengan tenang. Tapi ketenangan itu terlalu sempurna, seolah menyembunyikan sesuatu. Selama puasa, Yadi nyaris tidak pernah datang lagi. Maulida maklum, ia sudah berpamitan untuk bekerja di Banjarmasin dan tak bisa sering pulang saat itu. Tapi ketika hari raya Idul Fitri tiba, Yadi juga tidak menunjukkan batang hidungnya. Lid, mana Yadi dan keluarganya, Lid? Tanya ibunya yang sudah menyiapkan soto Banjar
dan menyembelih ayam jago kesayangannya. Tapi rumah itu tetap sunyi. Pintu tidak diketuk, tak ada suara motor, tak ada salam, dan langit tiba-tiba terasa lebih gelap dari biasanya. Pada hari itu, Maulida yang mengerutkan kening. Sudah sore, tetapi Yadi belum juga datang. Kemana dia ya? Apa dia sakit? Tanya ibunya lagi. Lid, ulun kada tahu. Diana juga kada memberi kabar. Ya kalau jadi sakit, Diana yang dulunya teman sekelas pasti akan memberitahunya ke Maulida. Apa sudah ditelepon? Maulida mengangguk. Kok kada diangkat tapinya mah? Jangan-jangan garing. Keluh ibu Maulida. Ia prihatin. Ulun ke rumah Yadi ya mah, mau jenguki, jangan sampai inya garing. Tapi kan Ikam gak ada tahu kabar. Ibu Maulida akhirnya mengangguk setuju dan mendorong anaknya untuk pergi mencari tahu. Maulida segera berganti baju, membawa rantang berisi masakan buatan ibunya yang sudah dipanaskan. Ia berjalan menuju rumah Yadi yang berada di pinggir jalan besar. Rumah berdinding papan yang dulunya kusam, kini terlihat lebih mewah karena dicat putih bersih. Maulida mengetuk pintu pelan saat itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu dibuka oleh Diana, adik dari Yadi. Senyum tergambar di wajahnya. Waalaikumsalam. Masuk Lid, Mama di dapur. Maulida melangkah masuk, aroma rumah itu masih sama, tetapi hawa yang menyambut terasa lain. Diana tetap ramah, tapi suasana tak sehangat biasanya. Mereka berjalan ke dapur. Fatia, ibu Diana, yang juga calon mertua Maulida, sedang mencuci sayuran saat itu. Maulida memberi salam dan mengulurkan tangan untuk mencium, tapi tangan itu ditepis agak kasar. Pas Pak Narik mendatang. Ini, basui piring, Lid. Aku uyuh. Ucap Bu Fatia, dingin sambil menumbuk piring kotor dalam baskom. Maulida tersentak saat itu, menoleh ke Diana yang juga terlihat bingung. Mah, kenapa menyuruh Lida, Mah? Dia kan baru saja datang, tegur Diana saat itu. Menyuruh aja mau, jawab ibunya dengan datar. Jangan, kamu kan sedang hamil tua. Lebih baik duduk beristirahat. Mencuci piring tidak lama kok, ucap Maulida kepada Diana, adik dari calonnya. Ia pun menggulung lengan gamisnya tanpa bicara lagi. Hatinya menegang tapi ia tetap menurut. Air sabun dingin menyentuh kulit tangannya, menusuk dingin hingga tulang. Di belakangnya terdengar suara Bu Fatia menggerutu tak jelas. Selesai mencuci piring, Maulida kembali disuruh membersihkan dapur dan juga ruang tamu. Diana sempat membisikkan saat itu. Lid, jangan digawe. Biar aku aja. Kayak Lina, ya. Tapi Maulida menepuk bahu temannya itu dan tetap melanjutkan pekerjaan. Ia hanya ingin membuat hati calon mertuanya senang. Singkatnya saat itu beberapa tetangga Bu Fatia datang. Suasana ruang tamu mulai ramai. Seorang perempuan setengah baya berseru sambil menunjuk ke arah Maulida yang membawakan gelas minuman. Wah, ini calon menantunya ya. Cantik, manis, rajin lagi. Tawa kecil terdengar saat itu. Semua orang memuji Maulida yang bergerak cekatan. Tapi Bu Fatia hanya berkata dengan datar. Iya, dia cantik sih. Tapi ya itu, lulusan madrasah. Disimbang sama Yadi yang lulusan SMA. Jauh. Suara itu menusuk lebih tajam dari sembilu. Maulida hanya menunduk, meletakkan gelas lalu cepat kembali ke dapur.
Dadanya terasa sesak saat itu. "Lid, kenapa Ikam?" tanya Diana dengan pelan, merasa prihatin. "Gak apa-apa kok," jawab Maulida sambil mengalihkan perhatian pada masakan ibunya. Diana mengangguk cepat saat itu. "Mama Kam, dasar ahlinya kalau memasak, Lid. Pasti selalu enak." Senyum tipis terlukis di wajah Maulida, namun hatinya tetap gelisah. "Diana, mana jadi? Abah dan suamimu kemana?" tanyanya. Tapi sebelum menjawab, Yadi pun muncul. Dia tersenyum hambar menarik lengan Maulida. "Aku antar kamu pulang ya, Lid." "Pulang? Tapi aku kan belum..." "Sudah, sebentar lagi maghrib. Nanti kamu kemalaman loh di sini." Suaranya tegas menutup semua protes. Dalam diam mereka berjalan pulang. Ketegangan pun menggantung saat itu. Setiba di depan rumah, Yadi membuka mulut. "Lain kali, kamu jangan datang sendirian ke rumahku ya, kecuali aku yang jemput." Maulida menatapnya dengan kecewa. "Ya bagaimana aku mau datang? Kakak juga, kenapa tadi tidak datang ke rumah? Mama dan Abah sudah menunggu dari tadi loh, Kak." "Aku sibuk, Lid." "Kapan sih Pian pulang dari Banjarmasin?" "Sudah 2 hari ini." 2 hari? Tapi Pian terlalu sibuk sampai tidak sempat datang ke rumah. Bahkan di hari lebaran ini pun sangat sibuk. Memangnya apa kesibukanmu itu sih, Kak? Wajah Yadi berubah masam. "Aku tidak harus selalu melaporkan kesibukanku padamu ya, Lid. Udah." Maulida terpaku saat itu. Ia tidak ingin ribut. Ia hanya masuk sebentar untuk menyalami orang tuanya. Lalu Yadi pergi tanpa menoleh. Hari berganti, Maulida pun berkali-kali mengirim pesan lewat ponsel Nokia-nya. Tak ada balasan, telepon pun tak diangkat. Hari-hari berlalu sunyi, tidak satu kabar pun datang. Yadi yang biasanya rajin mengabari, kini benar-benar menghilang. Seminggu sudah Maulida hanya bisa duduk gelisah, menatap layar ponselnya, merasa ada yang tidak beres saat itu. Tapi peringatan Yadi untuk tidak datang ke rumahnya membuatnya menahan diri. "Aku mau ke sana, tapi dulu Kak Yadi bilang kalau dia nggak jemput aku nggak boleh ke sana." Pagi itu pun Maulida membantu ibunya di warung. Matahari belum tinggi ketika Acil Rama datang tergesa. Wajahnya aneh, matanya menusuk tajam. Ia duduk lalu berkata lirih, Kak sudah tahulah calon laki Maulida itu. Besokan tadi sudah sab nikahan." Piring yang sedang dipegang ibu Maulida pun jatuh ke tanah saat itu, pecah berhamburan. Tidak satu orang pun bergerak. Wajah ibu Maulida membeku. Tubuh Maulida kaku saat itu membatu. Maulida yang masih menggenggam tas, jari-jarinya bergetar. Ia belum bisa menerima kalimat itu. "Apa? Kamu jangan bercanda ya, Mah?" Suara ibunya terdengar serak, tapi Acil Rama mengangguk. "Betul, Kak. Aku juga diberitahu kawan Adi. Katanya Yadi menikah dengan majikannya." Wajah Maulida kehilangan warna. Dia pun perlahan melangkah masuk ke rumah, membuka pintu dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian saat itu suara jatuh terdengar. Ibu Maulida dan Acil Rama pun segera menyusul. Di lantai saat itu tubuh Maulida sudah tergeletak dengan lemas. Matanya basah, wajahnya pucat pasi. Ia menggigil dalam pelukan ibunya. Abah Maulida yang buta pun keluar dari kamar dengan tongkat di tangan. Wajahnya cemas saat itu. "Ada apa ini? Ada apa?" tanyanya.
Mendengar istri dan anak yang menangis terseduh, Ibu Maulida pun tak mampu berkata, hanya tangis yang terdengar, tangis dari hati yang dirobek dengan diam-diam. Lelaki tua itu terdiam cukup lama. Setelah mendengar cerita dari istrinya, raut wajahnya pun berubah keras. Kepalanya menengadah ke arah langit-langit rumah. Terlihat jelas rasa kecewa yang teramat dalam. Kalau saja aku tidak buta seperti ini, pasti sudah kutimpasinya dia, gumamnya dengan lirih, menahan amarah. Ibu Maulida hanya menjerit tiba-tiba karena anaknya mendadak pingsan dengan bantuan jerama. Mereka panik. Tubuh Maulida segera dibopong ke kamar. Setengah jam berlalu barulah dia sadar setelah tubuhnya dibaluri minyak kayu putih. Tapi hari itu juga tubuh Maulida mulai menunjukkan gejala yang lebih mengkhawatirkan. Tiba-tiba demam tinggi mengguncangnya. Nafasnya berat, tubuhnya lemah tak berdaya. 3 hari dia tak sanggup menelan apapun. Setiap makanan yang masuk akan segera dimuntahkan kembali. Singkatnya saat seorang bidan yang biasa dipanggil warga kampung akhirnya datang memeriksa. Perempuan paruh baya itu pun hanya bisa menggeleng dengan pelan. Wajahnya cemas saat itu. Bu, dia terlalu banyak pikiran, Bu, ujarnya dengan singkat. Celetukan pedas datang dari Acil Rama yang hari itu kembali menyambangi. Ida patah hati karena ditinggal nikah sama perempuan lain. Ibu Maulida pun menggenggam tangan anaknya yang semakin kurus, seolah ingin memindahkan kekuatannya ke tubuh lemah Maulida. Besok aku ke rumah Yadi. Aku tidak terima dipermainkan seperti ini. Rama, kamu dan suamimu temani aku ke sana ya. Aku saja, Bu. Setelah Maulida dengan suara lemah namun tegas. Jangan dah. Lebih baik Pian di rumah saja. Kalau gitu Abah ikut ya. Gak usah, Bah. Abah menjaga Maulida saja. Biar ini aku yang urus. Paling tidak dia harus minta maaf pada Maulida dan menjelaskan kenapa tega melakukan ini. Ayah Maulida pun mendesah panjang. Kalau saja aku sehat, tidak akan kubiarkan anakku dipermainkan Yadi dan keluarganya. Keesokan harinya Ibu Maulida dan juga Acil Rahma dan suaminya berangkat menuju rumah Yadi. Mereka naik becak yang dikemudikan oleh suami Acil Rahma. Namun sampainya di sana, kekecewaan pun langsung menyergap. Rumah Yadi yang tampak sepi, pintu pagar tergembok dari luar. Tak ada suara sedikit pun dari dalam. Para tetangga yang mereka tanyai hanya menggeleng dengan pelan. Wajah-wajah mereka enggan ikut campur. Hanya ada satu nenek yang rumahnya berdempetan dengan rumah Yadi, yang bersedia menjawab dengan singkat. Mereka sudah pindah, Bu. Katanya ikut istri barunya. Iya, istri barunya Yadi ke Banjarmasin. Banjarmasin? Suara Ibu Maulida meninggi. Iya, katanya istrinya itu ngasih rumah dan mobil segala. Dengar-dengar sih mendiang suaminya pengusaha batu bara, kaya raya. Mata Ibu Maulida menyipit, menahan kemarahan saat itu. Pantas saja anaknya dicampakkan, rupanya Yadi menemukan perempuan dengan segunung harta. Memangnya mereka ketemu di mana ya, Bu? Tanya Acil Rahma tak kalah penasaran. Dulu di tempat kerja, si perempuan itu bosnya, Yadi sopirnya. Mungkin karena sering ketemu, akhirnya mereka sepakat menikah. Dalam perjalanan pulang tak banyak kata yang terucap. Debu jalanan membubung tinggi dan sepanjang mata. Ibu Maulida hanya menatap kosong ke depan. Singkat cerita, waktu berlalu setahun tak terasa. Udara masih dingin saat Maulida membuka pintu dapur. Ia baru saja selesai menanak nasi. Kabut tipis masih menggantung di halaman belakang. Suara ayam tetangga bersahutan dari kejauhan. Rumah kecil itu
bersih dan juga teratur. Saat itu di sisi lain suaminya, Dayat, seorang guru yang sedang mempersiapkan diri untuk pergi mengajar. 12 bulan telah berlalu sejak luka akibat ditinggal Yadi dikubur dalam-dalam. Kini hidup Maulidah memang perlahan mulai teratur kembali. Dayat, lelaki sederhana yang tidak banyak bicara, hadir dengan kehangatan dan juga kejujuran. Dia tidak menjanjikan dunia, tapi selalu ada saat dibutuhkan. Mereka bersahabat sejak kecil. Dayat yang telah lama menyimpan perasaan, ia pun datang melamar segera setelah tahu bahwa Yadi telah menyampaikan Maulidah. Ketika Maulidah sedang menyiram tanaman di tepi pagar, seorang perempuan muda berjalan cepat mendekatinya. Sorot matanya gelisah. Itu adalah Lilis, pemilik tempat Maulidah dulu bekerja, juga teman baiknya. Lidah, kamu sudah dengar soal Yadi? Ucapnya saat itu. Maulidah pun berhenti menyiram. Ia menoleh perlahan, alisnya berkerut. Belum. Emangnya kenapa ya, Lis? Aku kan sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan dia. Lilis menarik nafas panjang. Dia menelan ludah lalu berkata, Yadi pulang kampung loh. Terus dia dibawa pakai ambulans. Sakit parah. Perutnya buncit kayak orang hamil tua. Badannya kurus, wajahnya pucat. Maulidah diam saat itu. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ia kembali menyiram tanaman seperti tak tertarik. Lid, kenapa kamu cuma diam sih? Tanya Lilis dengan heran. Apa urusanku sih, Lis? Dia kan udah punya istri, punya ibu, punya adik perempuan. Lilis menggeleng perlahan saat itu. Lidah, katanya istrinya tidak mau urus. Dan sejak Yadi tidak bisa kerja dan harus bolak-balik ke rumah sakit, perempuan itu mulai kasar loh. Bahkan terang-terangan menjauh. Kini Yadi dan keluarganya disuruh pergi. Maulidah menyudahi siraman itu. Ia duduk di kursi rotan di depan rumahnya. Suara burung liar bersautan dari kejauhan. Orang-orang di kampung sudah heboh loh, Lid. Dengar kabar itu. Ada yang bilang dia kena penyakit Wisa. Ada juga yang bilang disantet. Tapi anehnya, semua hasil cek medis tidak jelas. Tidak ada diagnosa pasti. Sedangkan perutnya terus membesar. Mukanya juga makin kurus. Maulidah tetap diam saat itu. Angin pagi mengibaskan ujung rambutnya perlahan. Dia sekarang tinggal di rumah lamanya lagi. Iya, Lis. Lilis mengangguk. Iya. Dia mau tinggal di mana lagi, Lid? Untung saja rumahnya belum dijual. Lilis mendekat saat itu, berbisik ke telinga Maulidah. Aku dengar-dengar juga ya, tidak ada yang tahan dekat Yadi. Semua yang menengok pasti muntah-muntah. Katanya bau bangkai dari tubuhnya. Hah? Masa sih, Lis? Biarlah, sekarang kan bukan urusanku, gumam Maulidah. Apa jangan-jangan ini bisa jadi karma ya, Lid? Dia kan dulu sudah menyakitimu, kata Lilis. Maulidah menarik nafas dalam-dalam. Semua kenangan menyeruak kembali. Dari perlakuan kasar ibu Yadi, sampai hari ia mendengar kabar Yadi menikah dengan perempuan kaya yang baru dikenalnya tidak sampai 3 bulan. Ya udah, Lis, aku mau masuk dulu ya. Mas Dayat sudah mau berangkat kerja. Lilis menahan lengannya saat itu. Emangnya kamu gak penasaran? Tidak, Lid. Semuanya kan sudah selesai. Aku juga sudah menikah dan hidup bahagia dengan Dayat. Sekarang itu bukan urusanku lagi. Lilis mengangguk, ia bisa memahami. Setelah Lilis pergi, Maulidah pun masuk ke rumah. Dayat sudah duduk di meja makan tersenyum dengan heran. Kamu kenapa sih, Lid? Tanya Dayat sambil menyesap teh. Maulidah duduk di depannya.
Itu mas, Lilis datang bawa kabar. Katanya Yadi sakit dibawa pulang ke sini karena diusir istrinya. Dayat meletakkan cangkir. Oh ya Lid, kalau kamu ingin datang menjenguk, aku bisa antarkan nanti sore kok. Ya. Tapi Maulida menggeleng saat itu. Tidak mas, aku tidak mau bertemu orang itu lagi. Untuk selamanya. Aku sudah benci. Singkatnya saat itu kabar tentang Yadi pun makin ramai dibicarakan. Ada yang bilang perutnya bergerak sendiri seperti ada yang hidup di dalamnya. Ada yang bilang dia sering mengacau tengah malam, menyebut nama orang-orang yang dulu disakitinya. Bahkan ibunya sendiri pun tak kuat lama-lama di kamarnya karena bau busuk dari tubuh Yadi. Sementara istrinya benar-benar lepas tangan. Ia membiarkan Yadi sengsara sendirian. Dan ketika suatu malam suara ketukan pelan terdengar di pintu rumah Maulida. Dayat yang membukanya karena Maulida sedang menyetrika. Di luar, seorang lelaki tua berdiri dengan tubuh membungkuk. Itu adalah Pak Sabar, tetangga dari Yadi. Mana? Maulida mana? Mana Maulida? Itu Pak, ada di dalam. Emangnya kenapa ya Pak? Aku mau bicara sebentar. Maulida ternyata sudah berdiri di belakangnya. Dia pun mengangguk mempersilakan masuk saat itu. Lida, aku datang karena ada urusan penting. Pak Sabar membuka percakapan dengan gugup. Dayat pun dan Maulida saling pandang tak mengerti. Begini, kalian pasti tahu kan? Yadi sekarang sakit parah. Perutnya buncit sekeras batu. Dan tiap hari dia menjerit karena tubuhnya panas seperti dibakar. Maulida menatapnya dengan datar. Lalu, kenapa cerita ini ke saya ya? Keluarganya kan masih ada. Lagian saya juga tidak ada urusan lagi dengan dia. Pak Sabar saat itu menatap penuh harap. Tapi tiap malam loh Lid, dia terus menyebut nama kamu. Maulida hanya menunduk. Rasa sakit hatinya belum sembuh. Meskipun ia telah berusaha bersikap biasa saja, ia tidak ingin mengulang luka itu lagi. Pak, terima kasih ya Pak, sudah menyampaikan pesan mereka. Tapi maaf, saya tidak akan ke sana. Saya juga sudah punya kehidupan baru dan suami yang lebih baik, yang tidak akan menukar saya dengan alasan apapun. Pak Sabar menunduk malu lalu bergegas berpamitan. Dayat memegang tangan Maulida ketika temu mereka sudah pergi. Apa kamu yakin? Tanya dengan pelan. Jangan sampai menyembal ya. Kasihan dirimu sendiri nantinya. Maulida menatap mata suaminya. Aku tidak dendam. Tapi aku juga tidak mau berurusan lagi dengan orang-orang jahat seperti mereka, Mas. Keesokan harinya saat itu Maulida yang sedang berjemur pakaian ketika dua perempuan berjalan di depan rumahnya. Mereka saling berbisik menoleh sekilas ke arah halaman. Salah satu dari mereka menggeleng pelan sedangkan yang lain mencibir dengan suara cukup keras untuk didengar Maulida. Nah itu dia orangnya, kata si perempuan kurus. Cantik tapi hatinya hitam. Maulida terdiam, tangannya masih memegang baju yang basah. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud dua orang itu. Selama Maulida tidak ambil pusing, ia segera masuk ke dalam rumah. Setelah selesai menjemur semua pakaian, akan tetapi saat itu ia salah mengira semuanya akan berakhir begitu saja. Setelahnya Maulida semakin sering datang dengan pandangan sinis. Ada yang bilang kamulah yang menyantet karena sakit hati ditinggal kawin. Lilis menyampaikan kabar itu ketika mereka bertemu di jalan. Tom terdengar keras, karat terkejut mendengar cerita Lilis. Buat apa aku mengirim santet? Sedangkan aku sudah menikah. Ya mana aku tahu. Kabar itu kan terdengar sejak kamu nolak datang menengok Edi secara diam-diam. Maulida mengumpat.
Terlebih lagi karena tuduhan itu semakin menyebar kemana-mana. Di warung penjual sayur yang biasanya ramah, kini pun jadi kaku. Di pengajian, ibu-ibu tak lagi duduk berdampingan dengannya. Bahkan anak tetangga mulai menjauh, ditarik ibunya ketika berpapasan di jalan. Maulida tidak melawan, ia sadar. Membela diri dari tuduhan semacam itu hanya akan membuatnya semakin dianggap bersalah. Ia terpaksa menguatkan hati dan menyembunyikan semua perasaannya, tanpa menceritakan hal itu kepada Dayat suaminya. Akan tetapi rupanya Dayat pun sudah mengetahui hal tersebut. Meskipun Maulida berusaha menyembunyikan, ia tetap mendengar kabar itu dari wali muridnya. Jadi mau sampai kapan kamu ingin menyembunyikannya? Tanyanya suatu malam ketika mereka berdua duduk di beranda. Maulida tercengang, siapa yang beritahumu saat itu? Dayat menghela nafas, lalu meletakkan cangkir tehnya. Lida, kamu ini kecil ya. Berita pasti cepat sekali tersebar kemana-mana. Apalagi cerita panas seperti ini. Jahat sekali ya mereka, saut Maulida dengan pedas. Menurutmu, apakah Mama dan Abah juga sudah mendengarnya? Wajah Dayat berubah kecut. Sudah pasti mereka tahu. Maulida pun menepuk dahinya. Besok ia harus datang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan pikiran mereka yang pasti sedang khawatir. Apa kamu tidak penasaran dengan keadaannya? Kenapa memangnya? Dia juga sudah tidak bisa buang air loh, tidak bisa tidur. Tubuhnya juga makin kurus dan perutnya makin membesar. Maulida mencibir, bukannya mencari cara mengobati Yadi. Mereka malah menuduhku. Mereka sudah mencoba mengobati. Ada yang membawa dukun dari gunung, tapi dia malah lari ketakutan karena di malam harinya dia bermimpi dicekik oleh laki-laki berbadan besar. Nah itu pelakunya laki-laki. Kenapa masih menuduhku? Dayat pun menggeleng saat itu. Mana aku tahu ya. Apa sebaiknya kau datangi mereka saja untuk meluruskan masalah ini? Maulida hanya mencibirkan bibir. Tidaklah, gak usah. Nanti juga pasti selesai kok dengan sendirinya. Akan tetapi keputusan Maulida ternyata salah. Kabar itu semakin menjadi-jadi. Siapa lagi kalau bukan mantan yang mengirimkan guna-guna? Kata para lelaki yang duduk di warung pada pagi hari. Wajar saja ya, Lida sakit hati. Ternyata ada yang buat masalah lebih dulu. Tapi bukan berarti harus disantut begini dong, kata pemilik warung sambil sibuk menggoreng untuk-untuk. Maulida pun tahu semua itu. Setiap kalimat yang meluncur dari bibir orang lain, cepat atau lambat tetap akan sampai ke telinganya. Tapi yang membuat hatinya semakin kesal adalah sikap keluarga Yadi. Beberapa kali mereka berpapasan di pasar atau jalan kampung. Tak satu pun dari mereka yang menegur Maulida, apalagi meminta maaf. Bahkan Diana, sahabatnya sendiri, ia hanya menunduk lalu berjalan cepat melewatinya saat mereka berpapasan di jalan. Singkat cerita saat itu, malam itu saat angin berembus tak seperti biasanya. Udara dingin mencengkeram kulit dan suasana kampung terasa lebih mencekam dari biasanya. Di langit awan hitam menggantung berat, seolah membawa rahasia yang tak lama lagi akan tumpah ke bumi. Di rumahnya yang tenang, Maulida duduk di ruang tengah bersama Dayat. Tak ada yang mereka katakan, hanya suara jangkrik dan ketukan detik jam di dinding yang menemani keheningan. Lalu datang kabar itu. Sebuah kabar yang membuat semua desas-desus dan fitnah yang selama ini membebani pundak Maulida akhirnya pecah seperti gelas jatuh ke lantai. Pagi-pagi Lilis datang mengetuk pintu mereka dengan wajah pucat pasi dan juga tangan gemetar. Lid, kamu belum dengar ya? Istrinya Yadi, yang itu, yang kaya raya itu, dia meninggal semalam loh. Tragis, ucapnya dengan terbata. Maulida dan Dayat saling pandang. Meninggal? Emangnya kenapa, Lis?
Ada yang bilang dibakar api dari dalam tubuhnya sendiri. Kata orang-orang, dia yang sebenarnya pelaku di balik semua ini. Dia yang menyantet Yadi, suaminya sendiri, untuk ditumbalkan ke pesugihan. Usaha batu baranya yang meroket itu ternyata dari situ semua, Lid. Lilis menjelaskan dengan suara bergetar. Semua pun mulai masuk akal. Penyakit aneh Yadi, tubuh yang mengurus tapi perut membesar, rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan medis, dan dukun yang ketakutan setelah bermimpi dicekik. Itu bukan karena Maulida. Ternyata itu adalah karena istrinya sendiri yang telah menjual suaminya demi kekayaan. Desas-desus pun cepat menyebar. Orang-orang yang dulu mencibir dan memfitnah Maulida kini hanya bisa menunduk saat melewatinya. Warung yang dulu tak menyapanya kini menawarkan sayur segar dan senyum maaf. Ibu-ibu pengajian pun mulai kembali duduk di sebelahnya. Meski Maulida tidak pernah menuntut pengakuan apapun, Dayat memeluk istrinya erat suatu malam. Lid, sudah selesai. Kamu lihat sendiri kan? Kebenaran itu memang lambat datangnya, tapi pasti. Maulida mengangguk saat itu. Ia tak menanggapi dengan kata-kata, hanya menatap langit malam dari beranda. Bintang-bintang mulai tampak di sela awan yang perlahan menghilang, seperti tanda bahwa badai dalam hidup mereka akhirnya telah reda. Beberapa hari kemudian kampung pun kembali tenang. Tak ada lagi bisikan sinis, tak ada lagi tatapan curiga. Rumah Maulida dan Dayat kembali hangat. Mereka hidup damai, menjaga satu sama lain, jauh dari hiruk-pikuk fitnah dan orang-orang jahat. Sementara di tanah kuburan makam istri Yadi tampak sunyi dan dingin. Konon beberapa malam terdengar suara tangis dari sana, namun tak ada yang berani mendekat. Keadilan telah datang, bukan dengan darah atau pembalasan, tapi dengan kebenaran yang akhirnya mengubur semua kebusukan. Dan Maulida tetap menjadi perempuan kuat yang berjalan dengan kepala tegak, menyisakan pelajaran bagi siapapun yang percaya bahwa kebaikan, meski lama, ia tak pernah kalah. Cerita pun selesai. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf jika kalian tidak paham bahasa dari kisah ini, karena kisah ini adalah kisah dari pedalaman Kalimantan, jadi ada sedikit bahasa dari daerah sananya. Terima kasih yang telah menonton sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu dan diberikan rezeki lancar. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa klik komen yang banyak di kolom komentar. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.